yang ngontrol atau yang berusaha membuat masyarakat tahu semua everything about ke fasisme, ke diktatorship, dan kita akan dibodohi selamanya. That's my take, ya. Oke. Beli, ini sinyalnya seperti biasa dari yang gue lihat di live IG sebelumnya, ada gangguan lagi. Dan kalau di gambarnya gue nih lo stuck dengan ada loading begitu. Sebetulnya gue selalu mau nawarin supaya lo bisa nggak pakai Instagram, karena gue bisa dengan mudah kalau kita live entah pakai Zoom atau pakai WhatsApp, gue bisa kirim ke Instagram. Cuman nggak apa-apa, selama suara lo masih kedengaran, gue pengen nanya. Oke, berarti lo pun ngerasa bahwa apapun yang lo sampaikan, pendapat lo tentang WHO, Ikatan Dokter Indonesia, selebriti centang biru, dan orang-orang yang pakai masker, jualan masker, akan lo pertanggungjawabkan. Oke? What? Halo? Berarti lo bisa dibilang akan mempertanggungjawabkan semua statement lo soal apa yang lo bilang soal Bill Gates, soal WHO, soal Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Like, how do I say ya? Kalau di Bali ada istilah namanya puputan, like nenek moyang kami, leluhur kami, ketika melawan penjajah mereka memakai spirit puputan, habis-habisan, like once ketika kamu you better die, you better I rather live, I won't be living, kalau pakai bahasa Indonesia ya agak susah ya. Saya lebih baik I rather die over something than staying alive over nothing, like, karena saya pikir kehidupan ini is like, sebagai orang Bali, saya percaya kehidupannya tidak, this is not everything, like, dan sebagai manusia yang ibu saya orang yang sangat religius, dia pemuka agama, dan orang-orang yang spiritualnya tinggi di Bali rata-rata adalah orang-orang yang benar-benar tidak takut akan kehilangan keduniawian mereka, like, so I'm ready. Saya sudah bilang to a lot of people, saya sudah bicara ke orang tua saya sudah bicara ke istri saya juga. Jika misalnya saya harus misalnya di penjara atau saya harus mengorbankan nyawa atau fisik saya demi apa yang udah saya siap percaya, berarti ya, udah siap. Ya, saya sudah siap. Oke. It's like, soalnya saya mikir ini, kalau jika saya selalu ketakutan kehilangan apa yang saya miliki sekarang, like, that means I'm not living, that means I'm still scared little That's good. soul. Setuju gua. I'm not a scared little soul. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Oke, gua ada pertanyaan selanjutnya, Beli. Pertanyaan selanjutnya. Boleh nanya nggak nih? Atau mau gantian lu mau nanya gua? Apa? Apa lu mau nanya gua juga nggak apa-apa. Nggak harus gua terus yang nanya. Lu boleh nanya gua. Oke, my question is, saya kurang nyaman dengan kualitas audio, dan band di belakang juga cukup mengganggu, dan saya tidak bawa headset. So let's do juga this. Nggak pakai headset. Tapi kan di tempatnya Igor sunyi kan di sana. So iya. Kapan kedengeran jelas kok, Bli. Suara lo tetap kedengeran. Selama lo dengar suara gue juga dengar suara lo, kita masih bisa ngomong. Oke. Jadi pertanyaan saya mungkin seperti ini. What do you think about DMX? What do you think about DMX? Iya. Kok DMX sih? DMX. Ya, dia kan he used to be very hot. Hot as in like hits gitu lah. He's very big in dia dia terlibat di Hollywood, dia bermain banyak film Hollywood, album-albumnya meledak, selalu masuk Billboard and everything, and then one day satu hari dia exposing the 1%, dia mengekspos jika dunia hiburan di Amerika, dan dunia politik juga itu
it's ruled by the 1%er. It's ruled by the invincible kekuatan. It rules by the what you call like deep state. And then setelah dia bicara seperti itu, his career went fucking, dia benar-benar hilang dan dia sempat di penjara segala macam. So what do you think, is that kebetulan or? Oke, siap. Gue jawab ya. Gue juga big fan of DMX. Menurut gue, apakah ada satu orang atau satu pihak tertentu yang mengontrol industri di Amerika? Pendapat gue sendiri, untuk mengontrolnya. Karena semua orang, baik dari record label masing-masing, perusahaan-perusahaan masing-masing, semua company-company itu biasanya ada investor. Lo bisa bilang, seorang rapper yang sangat successful pun, kadang-kadang untuk dia bergerak, pasti ujung-ujungnya dia nggak jalan sendiri dengan duitnya sendiri. Perlu ada investor untuk bisa menggerakkan itu. Nah, DMX yang mengekspos menurut gue nggak juga. Karena bukan cuma DMX aja, banyak orang, banyak rapper yang sulit untuk bisa tetap bertahan dalam industri. Permasalahannya kenapa? Karena dalam dunia nge-rap ini, kadangkala tidak semua rap sustain berkarya. Entah mereka perlu beatmaker, mereka perlu tempat buat recording, mereka perlu moodnya juga, mereka tergantung dengan kayak mau studio aja, mau rekaman, harus ngumpul rame. Kadang-kadang, jujur aja kalau kita lihat sendiri ceritanya, mesti ada ceweknya dulu biar moodnya berasa. Nah, gue nggak bilang bahwa DMX masih tetap aman, dia aktif berkarya dulu. Tidak semudah dulu gitu sekelilingnya. Kenapa? Karena siapapun yang megang kontrol industri, gue nggak ngomong satu orang ya, entah itu A&R-nya atau seorang manajer sebuah perusahaan, mereka akan selalu nyari talent yang fresh. Nah, kalau menurut gue, bukan cuma terjadi di DMX, tapi juga terjadi di banyak pelaku-pelaku yang lain. Jarul juga menurut gue saat ini menghadapi momen yang susah. Dibully mulu sama 50 Cent. Ngerjain Fire Festival gagal. Kalau menurut gue nggak terlalu ngerti detailnya di Amerika seperti apa. Tapi gue bisa kasih tahu satu hal yang bikin gue tetap sustain sampai hari ini adalah by the time gue make money, hal pertama yang gue lakukan adalah invest di tools. Supaya gue nggak pernah tergantung sama orang lain. Jadi apapun yang lo lihat di studio ini semua hasil kerja keras gue, keringat gue, dan gue kumpulin alat-alat supaya gue nggak pernah tergantung sama orang. Gue bisa rekaman sendiri, bikin musik sendiri, mixing sendiri, ngerjain video klip sendiri, pegang sosial media sendiri, gue bisa desain sendiri. Karena menurut gue, hip hop is all about survival. Kita memulai dengan keterbatasan, dan sampai kita udah tua pun, kita sustain karena kita sudah terbiasa bergerak dalam keterbatasan. Kalau ini semua kebakaran, suatu saat barang-barang gue hilang semua, and I have to start over again, gue bisa lakukan, karena gue bisa lakukan semuanya sendiri. Karena gue memutuskan, gue harus pelajari. Buat gue, hip-hop adalah bukan cuma sekedar profesi. Buat gue, hip-hop adalah passion. Jadi kalau misalnya lo tanya, apa yang terjadi dengan DMX, ya udah jelas lah pasti ada persaingan dengan talent-talent yang lebih muda. Tren juga berubah. Nggak gampang. Nggak gampang. Kenapa? Karena menurut gue, hip-hop itu adalah genre yang sangat penuh dengan ego laki-laki. Kalau misalnya ego laki-laki udah terbiasa ngadapin hal-hal di mana mereka dianggap keren, dianggap superior, dianggap jagoan lah. Dan begitu realita terjadi, ada challenge, ada orang lain yang nantang dan mereka nggak kuat, bisa aja itu bikin mereka down. Dan kalau seseorang udah down dan lo nggak punya pegangan, susah untuk bangkit lagi. Ya, oke, that's DMX ya. Itu kan baru satu case. So, saya angkat ini. Saya memulainya dengan DMX karena you are from the hip hop scene, you know, like you know about the hip hop more than me, obviously. Terus yang kedua, pernah dengar ini nggak? Michael Jackson, like beberapa bulan sebelum dia meninggal, itu dia exposing the same thing as the same thing as DMX. Lalu ada yang namanya, pernah dengar namanya David Chappelle, like stand up comedian orang hitam. Have you heard of him? Tahu? Ya, David Chappelle
did the same thing. He exposed the 1%, and then his career like off. Di Hollywood itu happens to Mel Gibson. Gue ngerti. Yeah. Mel Gibson. Oke, did the same boleh thing. gue balas. Jadi gini. Ya, gue share begini ya. Gue ngerti banget yang lo bilang. Kalau soal detailnya Michael Jackson gue nggak tahu. Oke. Tapi kalau soal David Chappelle, gue tahu. David Chappelle itu bukan gagal, dan David Chappelle itu bukan tiba-tiba dibuang sama industri. David Chappelle memutuskan bahwa dia mau independen. Iya, karena dia males diurusin sama orang-orang yang selalu mau nawarin dia duit. Makanya dia pergi ke Afrika. Kembali dari Afrika, dia masih berkarya. Tapi dia udah nggak pusing berapa banyak orang yang mau ngasih dia duit. That's basically the thing yang gue lakukan dengan gue jadi independen. Kenapa? Karena setelah gue sadar kalau gue bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, dan gue bisa independen berkarya, kenapa gue mesti pusing sama major label? Kenapa gue mesti nurut sama elit-elit lokal yang akan ngatur-ngatur kapan album dirilis, lagu harus kayak gimana? Itu yang gue lakukan sampai hari ini. Jadi kalau misalnya, nggak sedikit kok label major yang berapa tahun terakhir ini nanya-nanya sama gue, gimana mau kolaborasi nggak, tertarik nggak? Jujur aja gue bilang, please tell me something that you have that I cannot do myself. Ini bukan cuma sekedar karena gue ngerasa gue lebih jago, tapi menurut gue, kalau lo berhubungan dengan company yang lebih besar, corporate, duit yang kenceng, mereka punya jadwal, mereka punya agenda, mereka punya banyak artis-artis yang harus diproses, jadwalnya kapan rilis, lo akan ngikutin jadwal mereka. Gue pengen merdeka, gue pengen bisa rilis lagu kapan aja gue mau, gue pengen bisa rekaman sesuka gue, dengan mixingan sesuka gue, bikin video lirik sesuka gue, upload lagu kapan aja gue mau digital sesuka gue, nggak dikontrol sama label. Dan menurut gue, yang Dave Chappelle lakukan adalah seperti itu. Lo masih bisa lihat Dave Chappelle masih bisa bikin konten, bisa bikin stand up comedy, dan dibayar tidak sedikit sama Netflix. Sampai hari ini Dave Chappelle masih make money. Jadi gue bisa bilang Dave Chappelle, dia mungkin sempat mengalami pressure karena dia ngerasa tertekan. Betul. Ada orang-orang yang bilang, yang saya tangkap dari, yang saya tangkap dari wawancara Dave Chappelle tentang kepergian dia ke Afrika itu adalah the Hollywood or the scene there is trying to make him a puppet. Is trying to make him a apa namanya, ya kacung lah bisa kasarnya, kacung budak industri. Dan kalau dia nggak mau patuh sama itu, dia akan disingkirkan. Jadi dia memilih off, dia memilih libur dulu. And then he return. Itu sih yang saya tangkap. So ada you're not wrong. Gue share sedikit ya. Tahun 2008, gue masih ada di bawah sebuah label rekaman major. Sebelumnya gue sempat rilis 2 album sama label itu. Begitu gue bikin sebuah dan gue tawarkan ke label itu, mereka bilang lagu ini nggak bisa jualan buat orang Indonesia. Lagu ini terlalu berat. Orang Indonesia tidak akan mengerti. Jangan pakai lagu ini. Liriknya lirik Indonesia. Liriknya lirik Indonesia. Dan di saat itu gue sadar bahwa label ini nggak peduli soal inovasi. Label ini nggak peduli soal gue bikin karya bagus seperti apa. Gue putuskan untuk cabut dari label itu. Dan kalau lo mau tahu lagu itu lagu apa, lagu itu adalah yang bikin gue dari sejak gue independen sampai sekarang gue dikenal. Lagu itu judulnya Online. 2008 gue tawarin lagu itu ke label dan mereka bilang lagu ini nggak bisa jualan. Sejak gue pakai lagu Online dan gue keluar, justru makin banyak orang yang tertarik untuk kerja sama gue. Karena gue bisa bikin karya, gue nggak pusing ini lagi harus tren atau enggak. Simply because I believe in what I write, in what I do. Makanya gue memutuskan untuk keluar. Ya. Is what yang Igor lakukan itu sebenarnya itu is like that's the best, that's the ideal ya. Kalau kita mencari ideal, itu that's the ideal for every artist, bukan cuma musisi ya. Not only musician but any kind of artist, kayak perupa, pelukis, apapun, like ketika mereka bisa membuat sistem yang seperti membangun sebuah ekosistem seperti yang Igor lakukan, that's what you call like you are living your you're not working anymore. Kamu nggak kerja lagi ketika kamu sudah seperti itu. You just doing what you love and you making, kamu dapat sesuatu dari sana. And that's ideal. Tapi sayangnya kan nggak semua orang bisa berpikir seperti Anda. That's the sad thing. Ini pendapat gue yang gue dan problemnya yang saya masukin. Gue senang banget. Gue senang banget waktu lu bilang seperti itu.
ketika saya bilang Gue seneng banget waktu maksud lo saya bilang itu seperti seniman itu. ya, bukan selebriti. Gue seneng banget. Di Indonesia Ya. artis itu. Gue seneng banget tuh bilang seperti itu. Cuma, Tidak semua orang bisa lakukan yang gue lakukan. Menurut gue, semua orang punya kesempatan yang sama. Misalnya gini, sekarang lo punya Instagram, lo bisa pakai Instagram lo sebagai platform. Itu sesuatu yang tidak ada. Oke, sip. Oke. Kedengeran nggak suara gue? Nah, oke. Bisa dibilang gini, kalau misalnya semua orang bisa lakukan yang gue lakukan, sebetulnya semua orang punya kesempatan yang sama. Yang kita harus tanya nih, yang di rumah nih bisa dengar apa enggak nih? Yang di rumah bisa dengar atau enggak? Iya. Yeah. But do they have the balls to do it? Apakah mereka berani mengambil resikonya itu? That's the question, kan? Ya, karena menurut gue gini, semua orang sekarang punya kesempatan yang sama. Kenapa waste time banyak dalam membuat karya yang viral? Menurut gue, teknologi yang terjadi sekarang, teknologi yang berkembang sekarang, mengaburkan batas antara kita yang mati-matian mungkin ngejar jalur musik, panggung ke panggung, pensi ke pensi, konser ke konser. Dan menurut gue ya itulah perkembangan zaman. Jadi kalau ada teman-teman musisi yang ngerasa susah untuk bertarung, sustain dalam karir, ya itu challenge-nya. Dari tahun ke tahun segala sesuatu pasti berubah. Berubah. Ya, satu-satunya gue ada pertanyaan nih. Orang dari tadi gue lihat orang-orang di sini komen, mereka pengennya kita tuh sebetulnya ngebahas COVID. Jadi begitu lo kasih pertanyaan dan pertanyaan lo keluar dari COVID, menurut mereka kita jadi bahasan curhatan. Dan menurut gue ini lucu gitu, karena apapun yang kita lakukan, netizen pengen punya narasi sendiri. Ya, saya nggak baca komen soalnya. I cannot read the comment. Ini bandnya di belakang makin ngamuk aja nih. Mungkin kita bisa balik lagi ngomong ke COVID nih. Gue kasih sedikit pendapat gue soal COVID dan lo bilang lo setuju atau enggak. Oke. Kalau menurut gue bahayanya dari COVID itu nyata. Ada orang-orang yang bisa meninggal, dan seperti sejarah juga mencatat di tahun-tahun sebelumnya, apakah sebuah pandemi pernah terjadi? Jelas pasti terjadi. Tapi gue sendiri sama seperti lo, sebetulnya nggak perlu setakut itu. Tergantung bagaimana gue bisa menjaga diri gue sendiri. Dalam 1 bulan terakhir ini, gue udah 2 kali keluar kota nyetir sepanjang Jawa, dan gue balik lagi, dan gue baik-baik aja. Gue sempat keluar kota, naik pesawat, dan gue tetap ikutin aturan yang berlaku, harus PCR test, dan gue terbang, menjaga diri, kerja di luar kota, bukan manggung ya, foto, lalu gue balik lagi ke Jakarta, sampai hari ini gue nggak kena COVID. Semua kembali lagi soal gimana menurut gue kita menjaga diri. Dan kalau misalnya lo bilang bahwa COVID tidak seberbahaya itu, ya gue juga harus bilang, gue punya teman yang bener-bener kena COVID dan sembuh. Sama. Kalau misalnya ada yang sakit dan akhirnya meninggal, lo juga pernah bilang bahwa sebetulnya mereka memang sudah punya underlying issue sebelumnya, entah penyakit lain. Jadi begitu kena COVID, beban dari penyakit itu ya berlipat ganda, ya jelas lah terjadi. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau orang nanya pandangan gue soal COVID seperti apa, ya seperti itu. Biarin aja, gue bisa jalan kemana-mana. Yang gue perlu lakukan adalah tetap mengikuti aturan dan himbauan, karena bukan cuma soal gue harus kelihatan pede atau berani, nggak takut, tapi gue juga harus bisa keluar dan bikin orang merasa nyaman ketemu gue. Jadi tetap gue kemana-mana pakai masker. Nah, menurut lo, kalau gue pakai, you're missing your beautiful smile, buddy. You have no smile. Kalau ada saatnya bisa ketemu, misalnya suatu saat gue twice, kita duduk seberang-seberangan, ya menurut gue nggak perlu pakai masker. Tapi begitu gue ada di luar, bertemu dengan banyak orang yang mungkin gue nggak kenal, atau gue harus ada di tempat yang sesak, masker itu pun sebetulnya fungsinya kayak gue nih di Jakarta, gue suka pakai
Gojek kemana-mana. Dan menurut gue di tengah polusi Jakarta, masker fungsinya menjaga gue dari COVID atau menjaga gue dari polusi. Halo.